Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafif Ramadana Arosi, NPM 2105411000145, kelas 1D Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini, saya akan membahas penugasan UAS Pancasila yang diampu oleh dosen Ibu Desi Puspitasari, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Di dalam penugasan Pancasila ini, saya akan menjelaskan 4 macam teori atau 4 macam bagian, yaitu yang pertama apa itu Pancasila, yang dimana penjelasan mengenai pengertian, makna, isi, dan sejarah Pancasila. Yang kedua, sebagai dasar negara. Nah, penjelasan ini bagaimana Pancasila menjadi dasar negara kita. Yang ketiga, sebagai ideologi negara. Penjelasan tentang ideologi Pancasila. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Penjelasan tentang Pancasila menjadi landasan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, Pancasila. Penjelasan Pancasila yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Itu mengapa wajib bagi kita untuk memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa negara sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila adalah ideologi yang tertanam dan dipegang teguh oleh negara kita, Indonesia. Secara harfiah, ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang berupa nilai-nilai luhur budaya dan religi yang diterapkan oleh negara kita. Dengan demikian, ideologi Pancasila ini dapat dikatakan sebagai suatu nilai, norma, ide, dan cita-cita dengan tindakan yang mengacu dan bertoban pada Pancasila. Makna Pancasila. Pancasila digambarkan sebagai lambang seekor burung Garuda memiliki makna, yaitu sebuah sumber kekuatan. Selain itu, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda tersebut memiliki warna sebagai simbol kemuliaan. Burung Garuda yang ada pada lambang Pancasila terdiri dari 17 bulu, 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher untuk menggambarkan waktu kemerdekaan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, lambang Pancasila juga dapat kita lihat seekor burung Garuda yang mencengkram gulungan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pada hari ini, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna kesatuan yang ada pada keberagaman di Indonesia, di mana walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya yang berada namun tapi tetap menjadi satu kesatuan. Isi Pancasila. Isi di dalam Pancasila ini mengandung 5 isi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang kita dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, kemanusiaan yang lebih adil dan beradab. Kita sebagai masyarakat bangsa negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dan di dalam diri mengenai kesetaraan derajat dan pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksa kehendak untuk keinginan dan bersifat pribadi.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan. Secara singkat, Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dari terbentuknya BPUPKI. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya dan memperkenalkan istilah Pancasila. Hasil usulan gagasan kemudian dikaji lebih dalam oleh Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Cara Kerja. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPIPI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dianggap dasar negara juga karena Pancasila ini cerminan atau pedoman bagi warga negara bangsa Indonesia yang dimana setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dan membentukkan negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar atau fundament untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi yang tertanam dan dipegang teguh oleh negara kita Indonesia. Secara harfiah, ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang berupa nilai-nilai luhur budaya dan religi yang diterapkan oleh negara kita. Dengan demikian, ideologi Pancasila ini dapat dikatakan sebagai suatu pandangan, nilai, norma, ide, dan cita-cita dengan tindakan yang mengacu berdoman pada Pancasila. Pada awalnya, konsep Pancasila dapat dipahami dengan common platform atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan ideologis di kalangan anggota BPUPKI. Pancasila dimaksudkan oleh Soekarno pada saat itu yaitu sebagai asas bersama. Agar menjadi asas itu, seluruh kelompok yang terdapat di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut. Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang lama sudah ada, hidup dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan manusia. Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila adalah ideologi negara, sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai landasan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai landasan iptek. Ilmu pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui dan dipahami secara logis, rasional, objektif, dan induktif empiris dalam pikiran manusia. Ketika ilmu pengetahuan itu diterapkan dan diwujudkan secara konkret untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia disebut teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut iptek ini sangat penting untuk dikembangkan agar Indonesia dapat bersaing oleh negara-negara maju, mencapai tujuan negara, mensejahterakan negara, dan lain-lain. Pengembangan iptek ini juga harus berlandaskan oleh dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang dimaksud Pancasila adalah landasan penting bagi pengembangan iptek, ialah pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila juga memiliki peranan sebagai filtrasi dari budaya asing yang akan berdampak buruk bagi kedepannya, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan pada hal ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.